I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musniwana Lestari dengan NIM 2203015021004 dari kelas PJKRD. Di sini saya ingin menjelaskan PowerPoint saya yang berjudul Kesehatan Olahraga atau Sport Medicine. Istilah kesehatan olahraga dipergunakan untuk menerjemahkan istilah asal sport medicine. Arti sesungguhnya dari sport medicine adalah kedokteran olahraga. Kesehatan olahraga adalah sekumpulan ilmu-ilmu yang membahas segala permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan olahraga. Artinya, ilmu kesehatan olahraga menerapkan ilmu-ilmu kedokteran yang terkait dengan tujuan memelihara kesehatan atlet, disertai dengan upaya memperbaiki penampilannya. Olahraga itu sendiri di samping sebagai tujuan yaitu mencapai prestasi yang setinggi-tingginya dalam olahraga prestasi, hakikatnya adalah juga merupakan alat untuk meningkatkan derajat kesehatan yang berarti meningkatkan mutu sumber daya manusia. Olahraga adalah kegiatan dalam peri kehidupan manusia yang tidak hanya melibatkan aspek jasmani, tetapi juga aspek rohani, aspek sosial, dan bahkan aspek ekonomi. Adapun lingkup kesehatan olahraga terbagi menjadi 3, yaitu aspek jasmania, aspek rohani dan sosial, dan aspek lingkungan. Di sini saya ingin menjelaskan yang pertama, yaitu aspek jasmania. Ilmu kesehatan olahraga yang membahas aspek jasmania meliputi yaitu yang pertama ilmu kesehatan umum yang meliputi masalah, yaitu yang pertama ilmu kesehatan statis yang melahirkan ilmu kesehatan umum dan pendidikan kesehatan dalam kaitannya dengan olahraga. Yang kedua ilmu kesehatan dinamis yang melahirkan ilmu kesehatan olahraga dan olahraga kesehatan dengan lingkup pembahasannya mengenai olahraga preventif promotif, olahraga di sekolah, olahraga pada anak, olahraga pada wanita, olahraga pada lanjut usia, olahraga penderita cacat, dan olahraga prestasi. Yang kedua yaitu hygiene atau kesehatan olahraga. Hal ini meliputi 2 aspek, yaitu atlet yang bersangkutan dan lingkungannya. Yang pertama meliputi perilaku umum dari atlet yang bersangkutan selama masa latihan, sebelum dan sesudah masa kompetisi, serta meliputi saat aktif berlatih dan istirahat diet khusus. Yang kedua meliputi kondisi kesehatan lingkungan, tempat dilaksanakannya olahraga, kolam renang, gimnasium, stadion, serta instrukturnya, toilet, kamar ganti, dan klinik P3K. Yang ketiga yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Masalah ini banyak dibahas dalam olahraga pada anak. Yang keempat, histologi, membahas masalah anatomi, fisiologi, seluler molekuler dalam kaitannya dengan olahraga. Yang kelima, anatomi. Pembahasan dasarnya adalah memperkenalkan struktur dan komponen dasar tubuh manusia. Kaitan ekonomi dengan olahraga adalah membahas masalah profil-profil anatomis dan ukuran-ukuran antropometris atlet. Yang keenam yaitu fisiologi atau ilmu faal yang meliputi yang pertama ilmu faal dasar, membahas fungsi dan mekanisme kerja berbagai organ tubuh. Bahasan disusun berdasarkan sistem kerja sesuai dengan sistematika dalam anatomi. Yang kedua, ilmu faal olahraga atau ilmu faal kerja. Ilmu faal olahraga membahas perubahan fisiologi oleh pengaruh aktivitas jasmani yang bersifat maksimal atau mendekati maksimal. Pokok pembahasan utamanya adalah pada fisiologi pelatihan untuk pencapaian prestasi maksimal atau pada olahraga prestasi. Yang ketujuh yaitu evaluasi kesehatan olahraga terhadap atlet. Tujuannya ialah mengevaluasi potensi dan kapasitas performanya yang terkini dari seorang atlet terhadap olahraga yang ditekuninya. Evaluasi ini dapat dilakukan sebagai pemeriksaan dasar yang sederhana, yang merupakan satu screening test untuk para pemula, yang mudah dilakukan oleh para dokter olahraga dengan peralatan yang sederhana.
atau pemeriksaan khusus untuk atlet-atlet. Yang kedelapan yaitu biomekanika, membahas masalah mekanika gerak biologik atau kinesiologi atlet untuk mencapai prestasi maksimal dalam cabang olahraganya. Pemahaman masalah ini sangat diperlukan untuk memperkecil kemungkinannya terjadi cedera-cedera olahraga fit selama masa pelatihan. Yang kesembilan yaitu cedera olahraga atau traumatologi olahraga. Sasarannya adalah mengidentifikasi cedera khusus olahraga, cedera olahraga, serta cedera-cedera lain yang termasuk ke dalam domain traumatologi umum. Secara umum, traumatologi olahraga membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan, yaitu yang pertama mekanisme terjadinya cedera, yang kedua pencegahan cedera olahraga, yang ketiga diagnosa atau identifikasi terhadap cedera olahraga yang tipikal pertolongan pertama, yang keempat pemulihan atau rehabilitasi dari cedera agar dapat secepat mungkin kembali ke aktivitas olahraganya semula. Yang ke-10 yaitu message sebagai upaya mempercepat pemulihan. Bagaimana metodologi dan teknologi message serta efektif dan efisien terhadap berbagai macam metodologi message, antara lain misalnya message tradisional, auto message, hydro message, air hangat dan air dingin. Yang ke-11 yaitu nutrisi dan gizi. Adakah perbedaan antara olahragawan dan bukan olahragawan dalam nutrisi dan tata gizinya? Bagaimana menata gizi selama masa pelatihan, menjelang kompetisi, selama kompetisi, dan selama masa istirahat pasca musim kompetisi. Yang ke-12 yaitu farmakologi. Perlu dipahami pengertian doping, etika, bahaya, dan bagaimana menggunakan obat-obatan agar terbebas dari penyalahgunaan pemakaian obat secara tidak disadari yang dapat merugikan atlet. Yang ke-13 yaitu terapi olahraga, penyembuhan penyakit melalui aktivitas fisik atau olahraga setelah sejak lama dilakukan orang, tetapi berkembangnya olahraga secara cepat terjadi pada abad ke-20. Hal ini sangat mempengaruhi dan mentransformasi secara luas macam-macam olahraga yang dipergunakan. Perbedaan mendasar antara senam kesehatan dengan terapi olahraga terletak pada adanya spirit kompetisi yang diperkenalkan terhadap para pesertanya yang akan menjadi rangsangan yang lebih memacu dan meningkatkan efektivitas lebih tinggi dari terapi olahraga dalam perannya sebagai motor terapi. Aspek yang kedua yaitu aspek rohania dan sosial. Bahasan mengenai aspek rohania dan sosial dalam lingkup olahraga telah berkembang menjadi ilmu tersendiri yang meliputi psikologi olahraga, pedagogi olahraga, dan sosiologi olahraga. Aspek yang ketiga yaitu aspek lingkungan. Bahasan mengenai aspek lingkungan meliputi yang pertama, aspek lingkungan alam yang meliputi masalah suhu lingkungan, kelembaban, dan ketinggian yang termasuk ke dalam pokok bahasan adaptasi aklimatisasi terhadap kondisi lingkungan. Yang kedua, faktor peralatan olahraga atau kerja. Hal ini telah tumbuh menjadi olahraga tersendiri yaitu ergonomi yang membahas masalah penyesuaian manusia terhadap macam olahraga atau kerja yang harus dilakukan. Sekian pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.